tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. What? What? Karena darah itu adalah simbol nyawa. Jadi konsepnya adalah tadinya nyawa kita itu harus mati mengalami kutuk dosa, tapi Allah tidak mau kita yang mengalami itu karena kasihnya tadi. Jadi maka datanglah satu pribadi yang bernama Kristus tadi. Kematiannya dengan Ibrani 9:22 tadi, penumpahan darah tadi, itu membawa kita kepada pengampunan dosa. Sekarang buka di Matius 18. Dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang bicara siapa itu? Yang bicara siapa? Yesus sendiri. Yesus. Iya. Yesus bilang ke orang Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti kamu tidak masuk kerajaan surga. Itu kan berarti peristiwa sebelum Yesus disalib. Saya pengen ngajak Ridwan untuk berpikir jernih, gitu ya. Iya, Pak. Kalau pada saat itu Yesus ngomong, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Ada orang yang mendengarkan, terus orang itu bertobat sebelum Yesus disalib nih. Terus orang itu mati. Kira-kira menurut Ridwan, orang yang bertobat dan mati itu masuk surga, masuk neraka? Orang yang bertobat masuk surga. Masuk surga. Padahal Yesus belum disalib loh. Kok bisa masuk surga dengan cara bertobat? Maksud saya gitu. Iya. Sebenarnya karena belum ada penebusan. Belum ada penyalipan kan, belum ada penebusan. Sebelum Yesus disalib, kalau orang mendengar perkataan Yesus terus bertobat, terus dia mati sebelum Yesus disalib, kira-kira masuk surga, masuk neraka? Bertobat nih, masuk surga. Padahal Yesus belum disalib. Berarti Yesus perlu disalib nggak? Kalau gitu, udah bisa masuk surga dengan bertobat. Iya, benar juga, Pak. Betul? Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Semoga sehat dan sukses. Sahabat-sahabat, ada seorang ibu dari suku Tionghoa, awalnya beragama Konghucu. Waktu kecilnya dia beragama Konghucu. Setelah dewasanya, dia beragama Kristen. Memang begitu di komunitas etnis Tionghoa. Mereka lebih memilih agama Kristen daripada agama Islam. Mungkin karena agama Islam banyak aturan, banyak pantangan, banyak haramnya, dan banyak ritualnya. Si ibu ini berdomisili di Malang, Jawa Timur. Dia awalnya mulai ragu dengan kekristenan karena dia menyaksikan channel YouTube Donditan. Kemudian setelah menyaksikan itu, dia semakin mantap memilih agama Islam. Kenapa dia pindah ke Islam? Padahal seperti kata Elia Miron di awal video, di Kristen dosa telah ditebus oleh darah Yesus. Mestinya enak kan ya? Enak sekali. Kita yang berbuat dosa, orang lain yang menebus dosa kita. Malah pindah ke agama Islam, agama yang mempertanggungjawabkan dosa masing-masing. Tidak ada penebusan dosa. Banyak-banyak dari hal-hal yang mungkin nggak penting sampai yang sangat sangat berbobot, itu sudah menjadi pertimbangan sampai akhirnya saya boleh malam hari ini ketemu dengan Kodondi ya, atas ridhonya Allah juga. Dan salah satu diantaranya juga mungkin ngelihat siar-siarnya Kodondi juga ya, sering ya? Ya sering dari Kodondi untuk meyakinkan, karena detail banget kan tentang dari Injil. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Ini karena mungkin kalau saya ketemu dengan beberapa langsung pemuka agama yang agama Muslim, itu saya tuh kayak kurang seraknya, berarti ragunya tuh
mohon maaf sebelumnya ya, bukan saya meragukan Ya. ilmu dari seorang pemuka agama, bukan. Tapi kan intinya ya kan dia sudah pemuka agamanya Muslim, tidak bisa menjelaskan dari versi keyakinan saya secara Alkitab. Nah, sampai ketika saya ketemu dengan Godondi, channel-channelnya, Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. bukan ketemu secara langsung ya, alhamdulillah malam ini bisa ketemu ya, bisa kenal ya. Ya. Nah, tapi dari channel-channelnya, saya yakinnya karena diulasnya, akhirnya saya carinya itu yang mualaf-mualaf dari agama Kristen biasanya. Kristen atau Katolik, karena mereka kan paling sedikit banyak pasti mengulas tentang ayat Alkitab ya Bu. Nah, apalagi ketika sampai sudah di channelnya Godondi, alhamdulillah detail banget dan semakin memantapkan saya bahwa ya saya sebelum kembali pulang ke pangkuan ke semestinya ya, fitrahnya ya, saya tutup usia, saya sudah kembali ke fitrah yang diciptakan seperti itu. Ke jalannya ya, ke jalannya ya. Jalannya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan. Bagi para sahabat-sahabat Kristen yang sedang galau di luar sana, yang sedang menonton video ini ada nasihat dari si ibu untuk Anda. Jangan ragu mualaf, jangan ragu memilih Islam sebagai pegangan hidupmu. Dari yang mungkin saya cerita pengalaman saya ya, semoga ya harapan saya bisa membawa manfaat untuk mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Saya bilang tidak ada yang tidak berat. Semua keputusan untuk menjadi seorang mualaf itu punya porsinya masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi semua pasti akan mengalami ujian secara finansial. Semua akan mengalami ujian namanya pengasingan, penolakan itu pasti, dan itu nggak enak banget. Nol, semuanya nol, besar banget. Jadi kita benar-benar sendiri, dan disitulah keyakinan kita mulai diuji. Saya juga udah bicara seperti ini bukan berarti saya kuat. Alhamdulillah karena Allah masih sayang sama saya, sehingga saya masih bisa mendapatkan jalannya untuk bisa bertemu dengan orang-orang baik yang bisa selalu menguatkan dan bisa mengarahkan saya sampai malam hari ini. Termasuk